Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja, semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar bersama saya, Pak Fuad Muhammad Aminuddin dari SD Negeri Petompon 03 Semarang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang iklan. Yang kedua, kita akan belajar mengartikan kata-kata sulit. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang apa itu ya tunggal dan apa itu ya campuran. Nah, langsung saja kita akan belajar materi yang pertama, yaitu tentang iklan. Nah, untuk belajar tentang iklan, coba perhatikan iklan mesin cuci resik yang ada di samping Pak Fuad. Nah, sekarang coba kalian amati. Berdasarkan gambar iklan media cetak tersebut, kira-kira apa saja yang harus ada di dalam sebuah iklan tersebut? Nah, setelah kita amati, ternyata ada 3 hal yang harus ada di dalam sebuah iklan. Yang pertama, iklan harus berisi tentang penjelasan yang detail tentang sebuah produk yang akan diiklankan. Dan yang kedua adalah berisi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari sebuah produk yang kita iklankan. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah bagaimana di dalam sebuah iklan itu kita harus dapat mengajak para calon pembeli agar sangat tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, jelas anak-anak? Nah, sekarang setelah kalian tahu apa saja yang ada di dalam sebuah iklan, coba apa kira-kira itu iklan? Nah, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan sebuah barang ataupun jasa. Jadi iklan itu tidak hanya barang. Kalau ini adalah contoh tentang barang, tapi iklan juga bisa digunakan untuk menawarkan sebuah jasa. Nah, kalau zaman dahulu iklan itu hanya ada di media cetak, media elektronik seperti televisi dan radio. Tapi dengan kemajuan zaman, dengan kondisi saat ini, kita juga bisa beriklan menggunakan Facebook. Lalu kita juga bisa beriklan menggunakan Instagram. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan WA. Karena saat ini sosial media itu sangat banyak dan semua orang hampir semua punya. Jadi menggunakan iklan dengan media-media tersebut menjadi sangat efisien dan efektif. Nah, sekarang setelah kalian tadi belajar tentang iklan, ada enggak kata-kata sulit yang ada di iklan tersebut? Kira-kira ada enggak? Nah, ada ya, ada 2, yaitu yang pertama adalah kata komposisi dan yang kedua adalah kata program. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengartikan kata-kata sulit. Kita sudah punya 2 kata tadi, coba kita akan latihan. Nah, kita akan belajar tentang arti kata yang pertama, yaitu komposisi. Saat kita ingin mencari arti kata, maka dulu kita harus mempunyai kamus, entah itu kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus bahasa asing. Apabila katanya ada kata asing, maka kita mencarinya di kamus bahasa asing. Nah, namun pada zaman seperti saat ini, kita bisa mencari arti kata hanya menggunakan smartphone. Caranya adalah yang pertama, buka smartphone kalian, lalu klik. Yang kedua adalah klik browser Google, karena Google itu yang paling banyak dan paling mudah. Nah, selanjutnya setelah kalian mengklik, langkah ketiga yaitu kalian menuliskan arti kata yang ingin kalian cari. Contohnya adalah komposisi, maka tinggal kalian ketik saja arti kata komposisi. Nah, setelah kalian enter atau kalian klik lanjut, maka akan muncul banyak sekali arti kata komposisi. Maka kalian hanya tinggal pilih mana yang menurut kalian paling baik, lalu tinggal disalin pada buku kalian masing-masing. Mudah bukan? Nah, mudah ya. Nah, untuk kata program, coba nanti setelah
pembelajaran ini kalian bisa mencobanya menggunakan smartphone kalian masing-masing. Nah, sekarang tibalah kita pada materi yang terakhir, yaitu tentang yat tunggal dan yat campuran. Nah, apa itu yat tunggal dan yat campuran? Maka sebelum kita belajar lebih jauh tentang itu, maka kita semua harus tahu bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu adalah materi. Lalu apa itu materi? Materi adalah suatu benda yang memiliki massa dan tempat. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu yat tunggal dan yat campuran. Nah, kita sekarang belajar apa itu yat tunggal dan yat campuran. Nah, yat tunggal adalah yat yang penyusunnya terdiri dari materi-materi yang sejenis. Contohnya air, gula, garam, emas 24 karat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan zat campuran adalah zat yang penyusunnya terdiri dari beberapa materi atau terdiri dari beberapa zat tunggal. Contohnya adalah air dengan garam, air dengan tepung, air dengan gula, dan lain sebagainya. Nah, namun zat campuran itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Lalu apa itu campuran homogen dan campuran heterogen? Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya itu dapat tercampur dengan sempurna. Contohnya adalah air dengan garam, air dengan sirup, air dengan gula, dan lain sebagainya. Sementara zat heterogen adalah zat yang penyusunnya tidak bisa tercampur dengan sempurna, atau kita dapat membedakan apa saja penyusunnya. Contohnya adalah air dengan kopi, air dengan pasir. Nah, jelas anak-anak? Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik, dan apabila masih sedikit lupa atau sedikit bingung, kalian bisa memutar videonya kembali. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan kita manfaat pada kehidupan yang akan datang. Demikian, Pak Fuad undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.